Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan kode tentang manajemen restoran. Pertama, kita mempunyai kelas menu item yang akan dijelaskan oleh Zakia Alia Putra. Nah, di sini kita membuat sebuah kelas yang bernama menu item yang memiliki variabel ID dengan tipe data string, variabel nama dengan tipe data string, dan juga harga dengan tipe data string. Nah, ID ini menyimpan ID unik untuk setiap item menu. Nama menyimpan nama dari item menu, dan harga menyimpan harga dari item menu. Kemudian kita membuat sebuah konstruktor. Nah, konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil ketika sebuah objek dari kelas ini dibuat. Nah, konstruktor ini menerima 3 parameter, yaitu ID, nama, dan juga harga. Tis ID sama dengan ID, tis nama sama nama, dan tis harga sama dengan harga. Itu menginisialisasikan atribut kelas dengan nilai yang diberikan sebagai parameter. Nah, selanjutnya metode toString ini. Sebelum itu kita melihat sini ada override. Override itu adalah anotasi menunjukkan bahwa metode ini mengoverride metode toString dari kelas inDocObject. Nah, metode toString ini digunakan untuk mengembalikan representasi string dari objek. Nah, ini berguna untuk debugging atau ketika ingin mencetak objek dengan cara yang mudah. Nah, caranya ini adalah return menu item ditambah ini ID, dimasukkan data dari variabel ID, kemudian nama dimasukkan variabel nama, dan juga harga dimasukkan variabel harga. Baik, sekian yang menu item. Selanjutnya ada table.java yang akan dijelaskan oleh Aldiansah. Nah, di table.java ini kita mempunyai kelas yang bernama table dengan deklarasi variabel nomor meja dengan tipe data integer, jumlah kursi dengan tipe data integer, dan juga boolean is terisi untuk menyimpan informasi apakah meja tersebut terisi atau tidak. Nah, jadi kita membuat konstruktor sama seperti yang tadi, tapi di sini kita mempunyai 2 parameter, yaitu nomor meja dan jumlah kursi. Nah, tis nomor meja, tis jumlah kursi, dan is terisi ini untuk menginisialisasi atribut kelas dengan nilai yang diberikan sebagai parameter. Nah, atribut is terisi diinisialisasikan dengan false karena saat baru dibuat diasumsikan bahwa meja itu belum diisi. Nah, sama seperti menu item tadi, toString ini digunakan untuk mencetak objek dengan cara yang mudah dibaca. Seperti ini, table nomor meja sama dengan isi dari parameter nomor meja, jumlah kursi isi dari parameter jumlah kursi, dan is terisi apakah apakah meja tersebut diisi apa enggak. Oke. Selanjutnya adalah order Java yang akan dijelaskan oleh Bang Andrian. Nah, di sini pertama kita mempunyai import Java util ArrayList dan juga Java util list. Nah, import ini mengimpor kelas dari pustaka Java yang digunakan untuk bekerja dengan daftar atau list. Nah, di sini kita mempunyai variabel int ID pesanan untuk menyimpan ID unik untuk setiap pesanan. Table ini untuk menyimpan objek table yang mempresentasikan kelas table. Dan kemudian list menu items untuk menyimpan daftar item-item menu yang termasuk dalam pesanan. List ini adalah antarmuka Java untuk daftar, dan ArrayList adalah implementasinya. Nah, kemudian boolean is selesai menyimpan informasi apakah pesanan tersebut sudah selesai atau belum. Di sini ada konstruktor. Sama seperti tadi, konstruktor ini metode khusus yang dibuat
yang dipanggil ketika sebuah objek dari kelas ini dibuat. Konstruktor ini mempunyai dua parameter, yaitu ID pesanan dan table, objek table yang mempresentasikan meja tempat pesanan dibuat. Nah, di sini kita menginisiasi atribut ID pesanan dengan TIS yang akan diberi dengan nilai yang diberikan sebagai parameter. Selanjutnya, TIS table menginisiasikan atribut table dengan objek table yang diberikan sebagai parameter. Dan kemudian TIS item new array list ini menginisiasikan atribut items dengan sebuah array list kosong untuk menyimpan item menu. Dan kemudian TIS selesai sama dengan false menginisiasikan atribut selesai dengan false karena pesanan baru dibuat dan diasumsikan belum selesai. Nah, selanjutnya kita mempunyai metode. Yang pertama metode add item yang mempunyai isi items.add item. Ini metode untuk menambahkan item menu ke dalam pesanan, menambahkan objek menu item ke dalam daftar item yang bisa kita lihat di sini. Dan kemudian remove item untuk menghapus item dari pesanan berdasarkan ID item. Nah, di sini ada items.remove if dalam kurung item itu sama dengan item ID equals item ID. Itu untuk menghapus menu dari daftar item jika ID dari item tersebut sama dengan item ID yang diberikan di parameter. Nah, selanjutnya sama dengan yang tadi, override ini untuk mencetak objek dengan cara yang mudah dibaca. Public string to string ini. Oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan manajemen restoran. Nah, manajemen restoran ini akan dijelaskan pada akhir setelah restoran.java yang akan dijelaskan oleh Arif Rahman. Nah, di sini kita mempunyai Java Util Scanner, Java Util List, dan Java Util Array List. Java Util Scanner ini adalah sebuah library Java yang digunakan untuk mengambil inputan dari user. Nah, selanjutnya kita akan menginisiasikan variabel restoran untuk menyimpan semua metode dari kelas restoran.java. Dan kemudian kita akan menginisiasikan scanner juga. Di sini kita membuat jika while true maka akan memberi print menu restoran manajemen sistem. Yang pertama item menu, kedua hapus item menu, yang ketiga item menu, cari item menu, yang keempat list semua menu, yang kelima tambah meja, yang keenam hapus meja, yang ketujuh list semua meja, dan yang ke-8 buat pesanan, yang ke-9 selesaikan pesanan, nomor 10 list pesanan aktif, dan nomor 11 keluar. Nah, yang terakhir adalah pilihanmu dengan dengan mengambil inputan di int option sama dengan scanner next in, scanner next line untuk mengambil inputan dari user. Sini kita membuat switch case dengan kondisi option. Jika switch case-nya sama dengan 1, maka sistem akan menanyakan untuk masukkan ID item, masukkan nama item, masukkan harga item, dan kemudian membuat sebuah variabel baru harga item untuk mengambil data user dengan harga yang kemudian akan data-data tersebut akan diletakkan ke dalam metode kelas restoran yang dimasukkan ke dalam parameter dengan metode add menu item. Di case 2 sini masukkan ID masukkan ID menu yang akan dihapus, yang kemudian akan dilontarkan input data dari user ke parameter metode remove menu item. Selanjutnya di case 3 masukkan ID menu yang ingin dicari. Sama seperti tadi. Jika item tidak sama dengan 0, maka print item. Jika tidak, maka akan memberi output menu item not found. Nah, di sini kita menggunakan ternary kondisi dengan cara tulis ternary. Nah, kemudian di case 4 kita memberi opsi semua menu dan membuat sebuah kondisi
for menu item restoran get all menu items. Ini merupakan sebuah metode dari kelas restoran untuk mendapatkan semua menu item. Di case kelima, di sini kita di sini kita diberikan opsi untuk menambahkan meja dengan memasukkan nomor meja, masukkan jumlah kursi. Dan kemudian data-data dari scanner tersebut akan dimasukkan ke dalam parameter dalam metode add table dalam kelas restoran. Selanjutnya ada masukkan nomor meja yang ingin dihapus. Nah, di sini data dari user input akan dimasukkan ke dalam parameter metode remove table yang ada di kelas restoran. Di case 7, untuk mengoutput semua meja, untuk ini kita membuat sebuah for loop sama seperti di atas untuk menampilkan semua menu. Sini kita juga memanggil metode get all meja dari kelas restoran. Dan di case 8, di sini kita akan membuat pesanan yang kemudian memberikan output masukkan nomor meja yang ingin dibuat pesanan. Kemudian user input akan mengambil data dan akan dimasukkan ke variabel nomor meja. Kemudian kita membuat sebuah kondisi jika table tidak sama dengan 0 dan table tidak terisi, maka akan mengoutput masukkan ID menu untuk ditambahkan. Nah, jika user menginputkan done, maka selesai. Dan jika menu item tidak sama dengan 0, maka kita akan mengulang lagi. Nah, jika ID menu item tidak ada di dalam list order item, list di menu item, maka menu tidak ditemukan, coba lagi. Dan jika seperti di atas ini, jika table tidak ada dan juga table itu terisi, maka akan mengoutput meja terisi, tidak bisa melakukan pesanan. Nah, kemudian di case nomor 9, kita akan mencoba untuk menyelesaikan ID pesanan. Nah, di sini masukkan ID pesanan. Dan data ID pesanan akan disimpan di dalam variabel ID pesanan. Kemudian menggunakan metode complete order dan memasukkan data user input ID pesanan ke parameter. Akan menyelesaikan pesanan yang telah dibuat. Nah, di case nomor 10 kita akan melihat pesanan aktif. Untuk setiap pesanan, restoran akan memakai metode get active order untuk melist seberapa banyak pesanan yang belum selesai. Dan case 11 untuk mengeluarkan kita dari program. Jika user menginput tidak 1 sampai 11, maka akan mengeluarkan output opsi invalid. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.